persoalan pagar laut yang sampai hari ini tidak jelas kasusnya. Kalaupun ada kasus pemalsuan dokumen dengan menetapkan 4 orang tersangka dan saat ini tersangkanya pun ditangguhkan penahanannya. Jadi sampai hari ini tidak ada progres lebih lanjut dari Barreskrim Polri. Bagaimana kasus pagar laut? Kami merasakan dalam jarak yang dekat dan bahkan bersentuhan langsung bagaimana kezaliman dan ketidakadilan itu dirasakan rakyat di negeri ini. Karena itu kami tidak saja sedang membela Charlie Chandra, tapi kami membela hak rakyat yang terzolimi, membela orang-orang yang lemah yang tidak bisa bersuara meskipun mereka tahu apa yang saya sampaikan. Ini semua orang udah tahu yang ada di Tangerang. Tapi kami hanya meneruskan apa yang menjadi suasana kebatinan, sikap perasaan dari rakyat yang ada di Banten yang hari ini mereka dirampas tanahnya tetapi tidak punya kemampuan untuk berjuang. Baik, terima kasih rekan-rekan media yang masih sabar menunggu sidang yang ketiga ini. Memang sidang hari ini ya tidak sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati pukul 10.30. Tetapi tadi kita baru mulai sidang sekitar pukul 13.30 ya, setengah 2. Tadi kita minta kepada majelis hakim agar kita menghormati jadwal yang sudah disepakati. Mudah-mudahan Selasa depan sidang sesuai dengan jadwal, dan rencananya nanti Selasa pekan depan agendanya adalah putusan sela atas surat dakwaan dan juga eksepsi dari penasihat hukum. Tentu kami berharap bahwa eksepsi yang kami ajukan itu benar-benar menjadi pertimbangan majelis hakim. Ya, dan tentunya agar Charlie Chandra dibebaskan dari segala dakwaan. Harapan kita demikian. Tetapi tentu kami juga harus menyampaikan beberapa hal terkait dengan tanggapan yang disampaikan oleh jaksa terhadap eksepsi dari kami selaku tim penasihat hukum. Ada beberapa poin yang menarik menurut kami bahwa dalam tanggapan atas eksepsi JP itu yang sekitar 9 halaman. Pertama kami sampaikan, tentu kami menyampaikan apresiasi atas kerja keras dari teman-teman jaksa untuk memberikan tanggapan atas eksepsi kita yang kami susun kurang lebih 30 halaman. Jadi kami melihat jaksa sudah mulai serius untuk menghadapi sidang ini. Walaupun kami menduga di awal karena surat dakwaannya kalau tidak salah 3 lembar dan kami melihat bahwa jaksa sepertinya kurang begitu serius, tapi hari ini kita melihat bahwa jaksa sepertinya serius dengan membuat tanggapan 99 halaman. Tetapi yang kami sayangkan di sini adalah di dalam tanggapan itu sama sekali tidak menyentuh pada persoalan yang sebenarnya. Jadi hanya menyangkut soal apakah terpenuhi formal dan materialnya. Dan sekali lagi bahwa jaksa tidak berani masuk untuk terkait dengan pokok perkara. Di mana pokok perkaranya adalah bahwa telah terjadi perampasan tanah terhadap tanah milik klien kami oleh pengembang bernama Pantai Indah Kapuk II. Jadi seolah-olah jaksa menutup fakta bahwa tanah itu sebetulnya secara real, secara de facto itu memang sudah dikuasai oleh PIK 2 dan itu sudah rata. Jadi tanah itu tidak dalam kekuasaan dari ahli waris Depitnio. Ya, jadi ini perlu dipertegas. Ya, jadi kalaupun misalnya dalam tanggapannya hanya menyangkut bahwa eksepsi kita tidak masuk terhadap pokok perkara, ya bagi kami itu tidak menjadi persoalan. Tapi yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa Charlie adalah bukan pelaku, bukan pelaku pemalsuan dokumen sebagaimana pasal 263 junto pasal 55. Karena eksepsi kita mengatakan bahwa ini ada error in persona. Jadi Charlie Chandra bukanlah pelaku tetapi adalah korban. Dia tidak melakukan pemalsuan ya yang sebagaimana dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Ini terkait dengan formulir 13. Jadi ini kan adalah administratif. Kami sampaikan bahwa formulir 13 itu hanyalah administrasi yang harus dilengkapi oleh PPAT. Jadi klien kami sama sekali tidak tahu menahu soal itu dan tidak terlibat dalam apa yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Itu poinnya. Kemudian yang terakhir di luar persidangan, kami juga ingin sampaikan terkait dengan kasus pagar laut. Ya,
Masih ingat kasus pagar laut ya? Jadi ini kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan, dan saya sering kali ditanyakan soal bagaimana perkembangan kasus pagar laut. Kenapa ditanyakan kepada saya? Karena kami punya beban moral. Kami masih ingat tanggal 7 Januari 2025 kamilah yang menyampaikan pengaduan ke Mabes Polri. Kami bersama koalisi ya lembaga bantuan hukum di Jakarta itu telah mengadukan terkait dengan persoalan pagar laut yang sampai hari ini tidak jelas kasusnya. Ya, tidak jelas kasusnya. Kalaupun ada kasus pemalsuan dokumen dengan menetapkan 4 orang tersangka, dan saat ini tersangkanya pun ditangguhkan penahanannya. Jadi sampai hari ini tidak ada progres lebih lanjut dari Barreskrim Polri. Bagaimana kasus pagar laut ya, yang kami kalau tidak salah 7 nama yang sudah kami adukan ke Mabes Polri. Ada Ali Hanafi Lijaya, ada Engcun alias Gojali, ada Mandur Mehmet, dan yang lainnya termasuk Agung Sedia Group. Ini bagaimana kasusnya? Ya, jangan sampai bahwa ini diendapkan lama-lama kemudian tidak pernah terungkap siapa pelaku, aktor intelektual dari kasus pagar laut sepanjang 30 km lebih. Jadi kalau hanya menetapkan Arsin, saya kira tidak masuk akal, karena Arsin itu hanya kepala desa Kohod. Ya, mengapa kemudian dia dianggap melakukan pembakaran sampai ke 16 desa yang lain? Saya kira ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, karena kami punya tanggung jawab sebagai pengadu ke Barreskrim Polri, kami ingin mengingatkan kembali kepada Barreskrim Polri, ayo tolong tuntaskan kasus pagar laut. Jangan menjadi berdarah bagi bangsa Indonesia ini. Ya, kasus Raja Ampat sudah ditutup itu, 4 PT ya. Masa kasus pagar laut tidak bisa diungkap kasusnya? Ya, jadi kami minta untuk segera mengumumkan siapa pelaku-pelakunya. Tidak cukup hanya 4 orang, tetapi harus diungkap siapa aktor intelektual di balik kasus pagar laut dan juga perampasan tanah untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pagar laut dan kasus Charlie Chandra adalah satu pergelaran ketidakadilan di Republik ini terhadap proses penegakan hukum di negeri ini. Kenapa saya katakan demikian? Kasus pagar laut itu ada entitas usaha 263 SHGB yang memiliki sertifikat itu. Kenapa hanya Arsin Kades Kohod yang ditetapkan tersangka dengan 3 orang lainnya? Dan sekarang kenapa itu dilepaskan oleh Barreskrim Mabes Polri? Sementara kenapa entitas bisnis yang punya sertifikat itu tidak pernah dipanggil oleh Barreskrim, apalagi ditetapkan tersangka? Kita tahu bahwa ada 263 SHGB itu diantaranya dimiliki mayoritasnya oleh IAM dan CIS. CIS itu adalah Cahaya Inti Semesta Sentosa, dan IAM itu Intan Agung Makmur. Dan oleh kuasa hukum PIK 2, Saudara Muanas Alaidit, 2 entitas bisnis ini sudah diakui adalah anak usaha Agung Sedayu Group milik Aguan. Kenapa terhadap kasus Aguan ini tidak diterapkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, setidaknya turut serta melakukan tindak pidana terhadap terbitnya sertifikat laut di perairan Tangerang, Banten? Sementara terhadap Charlie Chandra yang tidak terlibat sama sekali dalam mengisi formulir yang ada di BPN diterapkan pasal 55 biar bisa menjangkau Charlie Chandra. Ini ketidakadilan dalam penyidikan yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Kalau perkara kita 55 ditarik biar semua kena, giliran kasus pagar laut nggak diterapkan pasal 55 untuk entitas bisnis yang jelas-jelas dia mendapatkan manfaat dari sertifikat laut, karena sertifikat itu atas nama Cahaya Inti Sentosa, atas nama IAM ya Intan Agung Makmur, dan ini semua entitas bisnis anak usaha Agung Sedayu Group. Jadi makin sakit kita ini sebagai rakyat kecil. Kita yang jadi korban Pak Charlie Chandra dalam peristiwa perampasan tanah sekaligus dijadikan tersangka, belum lagi di luaran di framing sebagai mafia tanah. Gembong mafia tanahnya ya Aguan ini.
yang menggunakan perangkat hukum, aparat penegak hukum, kebijakan negara untuk merampas tanah rakyat, dijadikan asas industri properti untuk menambah pundi-pundi Aguan dan Antoni Salim makin kaya raya. Ini bisnis namanya. Kalau kayak gini, ini bukan bisnis, ini kerampok. Jadi kalau hitung-hitungannya hanya membayar aparat, membayar pejabat, ya kosnya lebih ringan ketimbang harus membayar tanah secara ridho dari rakyat, itu bukan bisnis, itu penjajahan. Dan hari ini kita baru tahu ternyata dakwaan jaksa yang cuma 3 lembar itu kita nyatakan tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas. Baru dilengkapi, dicermati, dijelaskan melalui tanggapan jaksa. Coba sejak awal itu 9 tambah 3 lembar, 12 lembar, baru kita tahu ini dakwaan jos. Awalnya dakwaan cuma 3 lembar. Begitu kita komplain lalu dilengkapi. Nah, saya ingin tegaskan, jangankan ngisi formulir, injak semut pun kalau itu tidak disukai oleh Aguan bisa jadi perkara. Jadi masalahnya bukan formulir itu, tapi ada target dalam perkara ini, dan entitas yang punya target dalam perkara ini adalah Aguan selaku pemilik proyek Pantai Indah Kapuk. Dan saya ingatkan Antoni Salim, Anda jangan hanya mengambil keuntungan dengan terlibat bisnis di Pantai Indah Kapuk ini. Kami tahu Pantai Indah Kapuk itu yang punya 2 entitas bisnis, Salim Group dan Agung Sedayu Group. Salim Group milik Antoni Salim. Jangan kau ambil cuan keuntungannya, sementara kau tutup mata terhadap penderitaan rakyat, bahkan penderitaan Charlie Chandra yang nyatanya dia adalah orang etnis Tionghoa juga. Sebelumnya kita dianggap anti Aguan, anti Cina, ini pribumi, memecah belah. Lah sekarang korbannya pun etnis dari Tionghoa. Wahai pemilik kekuasaan di negeri ini, presiden kah, jenderal kah? Apa kalian ridho melihat negeri ini dikangkangi oleh oligarki? Tidak malu pundak kalian ada bintang, tapi kalian diatur-atur oleh oligarki. Di mana sabta marga kalian? Sumpah prajurit, sumpah polisi kalian. Ketika kalian dilantik, diambil sumpah jabatan untuk melayani rakyat. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri bagaimana kezaliman begitu marak di negeri ini. Kami merasakan dalam jarak yang dekat dan bahkan bersentuhan langsung bagaimana kezaliman dan ketidakadilan itu dirasakan rakyat di negeri ini. Karena itu kami tidak saja sedang membela Charlie Chandra, tapi kami membela hak rakyat yang terzolimi, membela orang-orang yang lemah yang tidak bisa bersuara meskipun mereka tahu apa yang saya sampaikan. Ini semua orang udah tahu yang ada di Tangerang, tapi kami hanya meneruskan apa yang menjadi suasana kebatinan, sikap perasaan dari rakyat yang ada di Banten yang hari ini mereka dirampas tanahnya tetapi tidak punya kemampuan untuk berjuang. Karena itu kami berharap seluruh rakyat membersamai kasus Charlie Chandra karena ini adalah simbol perjuangan melawan oligarki PIK 2. Coba ikuti ya saya ya. Ikuti nanti kalau saya sudah ikuti, saya kasih contoh, ikutin ya. Bebas, bebas, bebaskan Charlie, bebaskan Charlie sekarang juga. Ayo. Bebas, bebas, bebaskan Charlie, bebaskan Charlie sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Charlie, bebaskan Charlie sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Charlie, bebaskan Charlie sekarang juga. Jadi saya ingatkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kezaliman ini, segeralah bertobat. Apalagi yang muslim. Kenapa? Saya ingatkan kepada saudara-saudaraku yang muslim, baik menjadi tentara, menjadi polisi, menjadi pejabat di BPN, bahkan menjadi kementerian-kementerian yang ada. Ingatlah, kalian, kita semua termasuk saya tidak abadi di dunia ini. Kita semua akan mati. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sengaja menyampaikan ini adalah bentuk kasih sayang kami kepada semua saudara muslim. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Unsur akhaka
zoliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zolim ataupun yang terzalimi. Rasul ketika itu ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kalau kami membela yang terzalimi masuk akal, bagaimana kami menolong orang-orang yang berbuat zalim? Ya, ini dengan cegah, menghentikan. Karena itu mudah-mudahan nasihat kami ini bisa mencegah sekaligus menghentikan kezaliman PIK 2 di wilayah Tangerang, Banten. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada mau? Posisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Selamat berjuang. Bebaskan Charlie Chandra yang tidak berdosa. Charlie Chandra adalah warga yang setia. Dia adalah korban dari PIK 2. Jangan sampai ada korban-korban lagi di PIK 2, di Morowali, di Papua, di Sorong, di Aceh, atau di apapun atas perintah oligarki. Jangan mau semua atas perintah oligarki. 4 pulau telah dipindahkan dari Aceh. Jangan sampai seperti PIK 2 lagi. Tolong tumbuhkan rasa kebangsaan. Tolong tumbuhkan kejujuran, lawan kezoliman. Kami adalah ibu-ibu yang mengharapkan generasi muda tidak terzolimi atas kelakuan para penjahat penjara bangsa Indonesia. Tidak ada namanya negara dalam negara. Tingkatkan rasa kebangsaan, tumbuhkan rasa kebangsaan. Jangan sampai ada kedaulatan yang terjual atau terbeli. Lawan sekali lagi para pengkhianat bangsa. Kami berdoa semoga orang-orang yang zalim terhadap rakyatnya akan sadar, atau kalau tidak sadar akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu kali lagi, mohon bebaskan Charlie Chandra. Bebaskan. Ibu-ibu di sini tidak ada kepentingan dengan Pak Charlie. Tidak ada apapun. Tidak ada dibayar apapun. Kami rela. Kami datang atas keikhlasan. Atas keikhlasan kami semuanya ke sini untuk membela kejujuran dan melawan kezoliman. Kami bukan ibu-ibu bayaran. Betul. Kami tidak pernah butuh bayaran karena kami dengan hati nurani kami bergerak. Ewako. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie